untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin 20 Maret 2023, Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dan ayat 18 sampai ayat 21 dan ayat 24. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar dari ketulusan hati Santo Yosef. Saudara-saudari terkasih, Santo Yosef adalah manusia yang benar. Yang benar berarti yang kudus. Kebenarannya senantiasa berhubungan dengan docilitas, kesiapsediaannya atas rencana Allah. Dengan demikian, ia menjadi pelindung, penjaga, kustos dari putra yang maha tinggi. Santo Yosef telah taat tanpa menunda-nunda kepada kehendak Allah, melakukan apa yang telah disampaikan oleh malaikat. Sebuah ketaatan yang didasari atas iman yang mendalam. Karena imannya dan ketaatan pada kehendak Allah, Yosef telah menjadi seperti Abraham, bapa dari kaum beriman, mempelai perawan, bapa yang sah, dan bapa spiritual Yesus Kristus, dan bapa serta pelindung bagi gereja universal. Santo Yosef adalah seorang bapa. Kebapaannya tidak lahir dari keinginan daging dan tidak pula dari kehendak manusia. Satu kebapaan yang diterima sebagai rahmat, bukan dicari, tetapi dianugerahkan tanpa penantian, providensia divina, penyelenggaraan ilahi, dan gratis. Allah telah ingin menjadi Immanuel, Allah beserta kita, dan untuk itu ia ingin agar Yosef mengambil bagi dirinya sendiri ibu bagi Yesus. Saudara-saudari terkasih, Allah telah ingin menganugerahkan penyelamat kepada umatnya, dan untuk itu ia ingin agar Yosef menerima putra Maria sebagai anaknya sendiri dan menemani dia, Yesus Kristus. Santo Yosef telah bersatu dengan Yesus dari keturunan Daud. Maka dari itu, Yesus dapat mengambil titel mesianik putra Daud. Yosef di lain pihak adalah patriarkal, bapa bangsa, di mana dalam dia terpenuhi tema biblika dari mimpi-mimpi. Saudara-saudari terkasih, Allah senantiasa mengkomunikasikan kepada manusia intensi-intensinya. Sebagaimana juga Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir karena dia telah menunjukkan jalan bagi dia yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Demikian juga Yosef adalah patriarkat atau bapa bangsa terakhir yang rahmatnya telah ia terima melalui mimpi. Saudara-saudari terkasih, Santo Yosef dalam hidupnya bersama Maria dan Yesus mengajarkan kepada kita
khususnya 3 hal ini, yakni keheningan, persekutuan kasih, dan kerja. Yang pertama, keheningan, silencio. Injil menampilkan sedikit kata-kata dari Bunda Maria dan tidak ada dari Yosef. Keheningan kontemplatif dan adorasi atas kehadiran Allah. Jika di dalam diri kita hadir atmosfer hening dalam kekaguman akan karya Roh Kudus, sementara apa yang terjadi dalam hidup kita, kita seringkali diliputi oleh kebisingan yang merusak tatanan komunikasi yang intim dengan Allah dan pada akhirnya membawa kita kepada ketidaknyamanan dalam keheningan. Ada orang takut dalam keheningan, kesendirian. Mengapa? Tentu karena tidak mampu mengelola kehadiran Roh Kudus yang menuntun kita pada kehendak Allah. Silensium di Nazaret dalam diri Yosef mengajarkan kepada kita untuk mencari setiap saat waktu untuk hening dalam menemukan kehendak Allah. Yang kedua, persekutuan dalam kasih. Santo Yosef, Santa Maria, dan Yesus adalah 3 pribadi dengan hati yang murni yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini senantiasa saling mendukung satu sama lain. Dalam keluarga Nazaret terjalin satu persekutuan kasih yang saling menghormati, bertanggung jawab, siap sedia untuk mendengar, melayani, persatuan yang sempurna yang terpancar di muka bumi. Persekutuan ini tentu juga berdasar pada ketaatan dan kesetiaan kepada Roh Kudus yang senantiasa menuntun pada kebaikan yang sempurna. Baik Yesus, Maria, dan Yosef masing-masing dan bersama saling menghormati dan terlebih mengutamakan kehendak Allah dalam seluruh hidup mereka. Persekutuan dalam kasih yang demikian tentu juga menjadi cita-cita dan harapan kita, harapan gereja yang dipanggil untuk senantiasa bersekutu, hidup dalam persekutuan. Perwujudan satu persekutuan dan persaudaraan yang sejati dimulai saat masing-masing pribadi, masing-masing saudara mampu untuk pertama-tama mengenal kehendak Allah yang darinya dimurnikan selalu hidup kita dalam pertobatan. Maka pertobatan ini akan menuntun pada persekutuan dalam kasih karena Roh Kudus sebagai dasar dan penuntun hidup persaudaraan dan persekutuan. Yang ketiga, kerja. Manusia adalah pribadi yang bekerja. Siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Allah sendiri sejak semula bekerja dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka bekerja adalah ekspresi dari kemanusiaan yang membuktikan eksistensi seorang manusia. Santo Yosef bekerja dan ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga Nazaret. Pekerjaan Yosef sebagai tukang kayu memberi contoh bahwa setiap pekerjaan sekalipun itu sederhana di mata manusia, namun itu berharga bila dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudari terkasih, bekerja adalah sarana untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kedatangan kerajaan Allah, mengembangkan talenta dan kemampuan kita, dan menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Saudara-saudariku terkasih, mari kita sebagai pribadi ciptaan Allah, kita pun dapat meneladan Santo Yosef dari 3 sikap, yakni keheningan, persekutuan cinta kasih, dan bekerja. Sebagai penutup renungan ini, marilah kita berdoa bersama Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya bersama Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang bapa dan bimbing kami
di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Tuhan memberkati kita.